Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتم يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسعا دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة خصوصا إلى أرواح الوالد معلم كي حاجة حسبي الله إن معلم حاجة كايار من حاجة عبد الرحيم من حاجة باصر من حاجة دولن وإلى أرواح والدات حاجة سيدي زبيدة بنت حاجة سندين من عين وإلى أرواح guru Marzuki bin Mirsal guru Muhammad Tahir Barang وإلى أرواح guru وإلى أرواح وجميع مشايخنا معلمنا وإلى أرواح جميع أهل komplek KN جميع أهل Pulau Kambing Kampung Jawa Ambung Baru ini Pender Rasulihim wa Quru'ihim wa liman assasa hadal masjid wa jami' ahlil hadirin wa ila hadratin nabi al-fatiha a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa iyyaka wa tajassusa. Hindarkan, jauhkan dari bersikap tajassus, ya. Tajassus itu adalah mencari-cari aib atau kesalahan orang lain yang sudah dijelaskan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim, ya. Jadi bagian itu sudah dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 13, ya. Di dalam surah Al-Hujurat. Jadi kan banyak orang yang suka mencari-cari aib atau kesalahan-kesalahan orang lain. Wa huwa, tajassus itu adalah tolabul wuqufi ala auratil muslimina wa ma'asihimul masturati. Apa sih yang dimaksud dengan tajassus? Yaitu mencari-cari, ya, atau menyelidiki aurat atau aib saudaranya yang muslim, wa ma'asihimul masturati, dan maksiat mereka yang tertutupi. Ya, kadang-kadang aib orang tertutupi, nggak ada yang tahu. Begitu juga maksiat yang dilakukan oleh seseorang ditutupi. Jadi kita jangan mencari-cari hal itu. Itu namanya tajassus. Ya, makanya sekali lagi, bagian daripada acara di TV itu, infotainment dan sejenisnya itu adalah bagian dari acara yang hukumnya haram. Karena itu mencari-cari aib orang lain, mencari-cari maksiat orang lain, yang maksiat itu tertutupi, enggak ada yang tahu. Jadi maksiat itu ibarat gelas, ya. Ini kita melakukan maksiat, maksiat itu ada di dalam. Nah, lalu tertutupi dengan ini. Enggak usah kita bongkar-bongkar aib orang. Karena itu bagian dari doa kita, ya alimas sirri minna la tahtikis sitra wa afina wa'fu anna wa lana itu kunna, gitu ya. Ini karena gelasnya udah dibuka, saya minum dulu dah. Nah, kalau yang ada air silakan minum. Ya, jadi
Mau minum nyari air, nyari dalilnya jauh banget ini ya. Begitu ya. Wa qala alaihi salatu wassalamu, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tatabba'a aurata akhihil muslimi tatabba'allahu auratahu hatta yafdihahu fi jawfi baitihi. Man tatabba'a aurata akhihil muslimi, barang siapa yang mengorek-ngorek, ya, mencari-cari, ya, aib saudara muslimnya, ya, tatabba'allahu auratahu, niscaya Allah akan membongkar aib orang tersebut, hatta yafdihahu, sehingga aib orang yang suka mencari-cari aib orang itu terbuka menjadi jelas. Hatta yafdihahu fi jawfi baitihi, yang ada di dalam rumahnya. Ya, dia melakukan apa itu lambat laun karena dia biasa mencari aib orang, mencari kesalahan orang, pada akhirnya juga aib dia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan ya pura-pura nggak tahu aja, ya gitu. Kecuali memang terang-terang kita lihat ada maksiat, itu kita harus hentikan, ya. Kalau memang kita lihat maksiat, tapi kalau kita nggak tahu, jangan suka mencari-cari, ya. Bahasa kerendernya ngorek-ngorek, ya. Padahal kalau yang mengkorek-korek itu di tanah, itu dikorek-korek, ya, begitu. Dulu di masa Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika Imam Sufyan Tsauri sedang tawaf, ya, di Baitillahil Haram, di Ka'bah, ada orang yang berpegangan di kain kiswah. Kain kiswah itu adalah kelambu, ya, penutup Ka'bah yang berwarna hitam dan bersulamkan benang emas, ya. Itu kalau ada kesempatan silakan melihat, ya, ketika kita dari Mekah arah Hudaybiyah itu ada Majma'ul Khair, tempat bantuan untuk orang-orang yang tidak mampu mengambil bahasa kitanya itu bansos, ya, bantuan sosial. Nah, itu dapat per kepalanya berapa gitu, apa 2.500 real per bulan, itu bantuan dari pemerintah buat orang yang tidak mampu.
ya lumayan lah, 2.500 real dikali 4.500 rupiah, kan gede juga kalau gitu ya, buat orang-orang yang tidak mampu. Sedangkan di Saudi itu makanan murah ya, kalau roti besar 1 real, minumannya 1 real, nah ini 1 real dia makan ya bisa, bukan hanya cukup tapi lebih gitu ya, kecuali dia mau makannya yang enak-enak gitu ya. Kalau makan standar murah. Nah ini dari Majma'ul Khair, jalan terus nanti ada Markaz Robito Alam Al-Islami ya, Liga Muslim Sedunia. Lewat sedikit di situ ada Masna ya, Kiswatul Ka'bah, tempat dibuatkannya itu kiswah penutup Ka'bah. Lalu dari situ lewat lagi nanti menuju ke Sumaisi, baru nanti kita ketemu Masjid Miqat ya, yang dikenal dengan Hudaybiyah. Karena peristiwa itu ada peristiwa Sulhul Hudaybiyah ya. Kalau kita belajar sejarah Islam, ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah ketika Nabi dari Madinah sudah miqat di Zil Khulaifah atau di Bir Ali dengan para sahabat akan melaksanakan umrah. Ternyata setelah sampai di Hudaybiyah, Nabi terkena ihsar ya, larangan untuk masuk Mekah. Padahal saat itu Nabi beserta sahabat sudah pada niat ihram di Bir Ali, dulu dikenal dengan Zil Khulaifah. Kemudian terjadi perjanjian ya, perdamaian, sehingga Nabi dengan sahabat saat itu tidak bisa menyelesaikan tawaf, sa'i dan tahallul. Kemudian Nabi melakukan tahallul di Hudaybiyah itu. Nah, kemudian dibayarkan dam ihsar, memotong 1 ekor kambing, kemudian gunting rambut. Waktu itu sahabat diminta oleh Nabi untuk menggunting rambut, tahallul, supaya mengganti pakaian ihram dengan pakaian seperti biasa. Tapi sahabat enggak ada yang gunting rambut ya, karena Nabi belum gunting, karena masih ragu barangkali. Lalu istri Nabi Ummul Mukminin ya, Ummu Salamah kalau nggak salah gitu, yang bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibda binafsik, ya Rasulullah, engkau dulu yang nyontohin gunting rambut. Ketika Nabi gunting, lalu yang lain melakukan gunting rambut. Makanya hati-hati kepada bapak ibu, semisal kan seringkali jamaah haji ataupun apalah ya umroh, ketika dia sudah niat
Kadang-kadang naik pesawat dia niat di Yalamlam. Pas informasi ini adalah Yalamlam, silakan bagi yang mau niat miqat. Atau dia niat miqatnya di bandara. Tiba-tiba mau berangkat ke Mekah, mereka kena ihsar, kena terhalang untuk masuk Mekah karena ternyata terindikasi dokumennya itu tidak lengkap sehingga tidak bisa keluar dari bandara. Itu kan nanti ada di deportasi. Kalau kemarin kan di musim haji 2025 banyak jamaah haji Indonesia tapi tertahannya itu di bandara tanah air. Tapi ada juga yang sudah mendarat di sana. Sedangkan mereka sudah melakukan niat di Yalamlam, di atas pesawat, maka dia wajib membayar dam ihsar 1 ekor kambing. Jadi begitulah, hati-hati. Karena kalau dia tidak bayar dam ihsar, ketika mereka dipulangkan ke tanah airnya masing-masing, mereka tidak halal hubungan suami istrinya. Harus dibayarkan dam ihsarnya itu. Nanti ketika ada kesempatan lagi, baru menyelesaikan bagian rangkaian ibadah tersebut. Makanya Nabi saat itu nggak bisa masuk ke Mekah, tahun berikutnya baru melaksanakan ibadahnya, gitu ya. Wa'lam annal ma'siyata idza suttirat lam tadurru illa murtakibaha. Ketahuilah bahwa perbuatan maksiat bila mana tertutupi tidaklah bahayaan kecuali bagi pelaku maksiat tersebut. Fa'idha dhaharat, bila mana perbuatan maksiat itu nyata, orang tahu, ya, walam tukhayyar, sedangkan perbuatan-perbuatan maksiat itu tidak dihentikan, ya, amma dararuha, menjadi umumlah, ya, darurat bahaya yang dilakukan oleh mereka itu pelaku maksiat yang terang-terangan. Jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mulia, kalau ada orang yang melakukan perbuatan terlarang menurut kaidah agama kita, perbuatan maksiat, kalau dia lakukan, masyarakat di sekitar itu nggak tahu, maka efeknya itu, bahayanya hanya akan menimpa pelaku. Tapi kalau masyarakat tahu di situ terjadi perbuatan maksiat,
ya, lingkungan diam saja, ya, maka dampak dari perbuatan itu terkena semua orang yang ada di situ. Ya, jadi bahayanya, ya, kalau kita tidak menghentikan di satu tempat, ya, itu ada tempat aborsi, ya, ada tempat aborsi, kemudian rupa-rupanya tempat aborsi itu di backing dengan kuat kadang-kadang, dan itu masyarakat udah tahu. Lalu kadang mobil tertulis di pinggir pintunya Polres Jakarta Anu, ya, saya kagak sebutin, ya, kadang Polsek Anu, ya, itu asal dia tidin tidin, keluar dari orang dalam ngasih amplop, salah ngobrol-ngobrol ngasih, jalan. Ntar udah jalan tuh orang Polres yang pakai sedan, jalan lagi, datang lagi orang Polsek, datang lagi Koramil, tidin tidin, keluar lagi. Terus begitu setiap hari. Akhirnya ada Kapolsek baru, karena sama Kapolsek lama dilaporin kagak mempan, lurah kagak mempan, masyarakat nggak mempan, karena ada penjaganya gitu, ya. Suatu ketika Kapolseknya baru perempuan, ya, Kapolseknya perempuan, langsung diambil tindakan. Setelah dia ngambil tindakan, dapat beberapa hari copot, itu Kapolsek dipindahin ke Polda Metro Jaya. Padahal itu gerakannya bagus sekali tuh, Polsek perempuan. Saya kagak sebutin tempatnya, takut ada yang tahu orangnya. Tapi sekarang sudah tutup, alhamdulillah, karena orangnya itu meninggal dunia. Setelah orangnya meninggal dunia, tutup dah, gitu, ya. Gitu. Jadi pihak kelurahan bertindak nggak bisa, ya. Pihak KUA nggak bisa, Kementerian Agama nggak bisa, karena backingnya kuat. Ya. Akhirnya kayak kejadian kemarin, ternyata tanah yang diserobot punya mantan wakil presiden. Itu Jenderal Bintang 2 yang ada di lokasi itu bermasalah, ya. Ada jenderal polisi, ada juga jenderal TNI, ya. Baru mulai sekarang bermasalah, saling lepas tangan, saling cuci tangan, main lempar melempar. Itu tanah Pak Yusuf Kalla, mantan wapres 2 kali, dan tanah boleh dibeli, ya. Perusahaan Kalla masih diserobot juga. Kalau tanah orang lain, masyarakat selesai udah, ya. Dulu Sentul sempat terjadi begitu. Rupa-rupanya yang kena lahan rumahnya Rocky Gerung, rame lagi datu, gitu. Jadi kalau mentok viral, selesai. Tapi kalau kagak viral, ya kelar orangnya. Ya kayak kasus Hendra, ya, Hendra apa tuh, yang jenderal PTDH, kasus Sambo, kan pemberhentian tanpa
tidak dengan hormat ya. Jadi udah pada dipecat-pecatin, sekarang pada dijadiin lagi tuh ya. Hendra sekarang pakai pangkat brigadir jenderal lagi tuh ya. Dan yang lain-lain ya, begitulah saudara. Giliran guru bantuin honorer yang belum dapat gaji, kena masalah ya. Makanya sekarang Ustadz Agus jadi guru, diam aja dah. Daripada kena masalah ya. Ya begitu akhirnya orang pada cari aman ya. Ya Allah, begitu saudara sekalian. Zaman ya. Wa alaika idza tapahasya ya zuhurul ma'asi wal munkarati fi maudiin anta bihi wa ayista min qabulil haqqi bil uzlati. Jadi lazimkan ya, bila mana perbuatan kemaksiatan itu sudah begitu dahsyat ya, begitu juga kemungkaran di tempat itu sudah begitu dahsyat, sudah begitu hebat. Fi maudiin anta bihi, di tempat yang Anda tinggal di wilayah itu, wa ayista min qabulil haqqi, sedangkan engkau sudah berputus asa dari diterimanya kebenaran oleh orang-orang tersebut, fa'alaika bil uzlati, hendaknya engkau menghindar uzlah. Ya, kita sudah dakwah, sudah ngingetin dan sebagainya, bahkan semakin menjadi-jadi, bahkan lokasinya semakin terus berkembang. Kita putus asa dari kondisi yang semacam itu karena udah nggak diterima. Bahkan kalau kita terus menerus disambitin rumah kita itu, uzlah aja dah, nyingkir aja. Jadi uzlah itu bahasa kitanya mengungsi. Jadi rumah itu kita tinggalkan, kita tinggal di tempat keluarga atau apa, supaya imbas dosanya itu tidak terus menimpa kita. Kayak dulu ada orang yang tinggal di Keramat ya, bukan Keramat luar Batang, bukan. Dulu ada Keramat yang sekarang jadi Jakarta Islamic Center ya. Begitu juga dulu ada tempat kalau di Jawa Timur namanya Gang Doli ya, Gang Doli gitu ya. Di Jakarta sekarang ada yang namanya Kampung Ambon ya. Ya, kampung narkoba itu sudah dikenal ya. Setiap ada operasi bocor. Kenapa? Karena banyak terlibat oknumnya.
kan gede jatahnya itu ya. Udah nggak usah dipikirin gimana cari solusinya. Tapi semuanya ya pihak tertentu nggak bisa menyelesaikan, seringkali banyak oknum yang bermain gitu ya. Nah kalau sudah begitu katanya wa alaika bil uzlati, ya menyingkir aja udah, itu lebih baik. Fa inna fiha as-salamata, karena menyingkir itu ada keselamatan buat yang bersangkutan. Au bil hijrati, atau sekalian hijrah, pindah udah. Ya, rumahnya dijual, dia pindah hijrah. Ya. Kemana misalnya? Ya, gitu. Dulu ada orang klender, orang Gang Lele itu, ketika wilayah kita sudah rame, dia nggak seneng ada rame-rame dia pindah ke Penggilingan, ya. Pas gitu di Penggilingan juga sudah mulai rame, dia pindah lagi ke daerah Bantar Gebang, gitu ya. Jadi dicari tempat yang sepi, Akhirnya meninggal kagak ada orang di sana, gitu ya. Dibawa lagi, dikuburin di Tanah Koja, ya. Ya gitu. Karena nggak punya keluarga, ya. Au bil hijrati ila maudi'in akhara, atau dia hijrah, dia pindah ke tempat yang lain, wahia aula, pindah itu lebih baik. Fa innal adaba idza nazala ala maudiin ya ummul khabisa wat thayyiba, karena azab Allah bila turun ke tempat maksiat tersebut, ya, kampung itu terkena azab, ya ummul khabisa wat thayyiba, menjadi umumlah menimpa orang yang tidak baik dan menimpa pula orang yang baik, ya. Khabis wat thayyib, ya, orang yang tidak baik, pelaku maksiat dan sebagainya kena azab, orang yang baik-baik juga kena azab, ya. Ya, dulu ada di YouTube itu, kampung mana itu di daerah Jawa Tengah, karena ada perilaku yang semacam itu kan kampungnya ditenggelamkan itu, ya. Daerah mana? Daerah Banjar Negara, situ ya, kampungnya Kades Hoho, ya. Ya kan dulu ada cerita begitu, ya. Viral itu, ya. Hati-hati. Kalau Allah menurunkan azab, maka azab itu menimpa orang baik, menimpa juga orang yang tidak baik. Barangkali kita punya pengalaman kasus tsunami, ya, kasus tsunami mengenai orang yang tidak baik, terkena pula orang yang baik. Walaupun ada rahasia Allah yang masjid
tidak kenapa-napa dan sebagainya. Kayak dulu juga peristiwa tahun 82 ya, masih ingat tuh ada peristiwa meletusnya Gunung Galunggung ya. Itu kan banyak cerita, itu ada ajengan Sadeli itu yang kalau menurut logika itu lahar panas itu akan menimpa kediamannya, tapi rupa-rupanya Allah belokin itu ya. Dulu kan ramai viral itu ya. Ya gitu. Wa yakunu lil mu'minil ladzi lam yuqassir bi nusrati dinillahi kafaratan wa rahmatan. Dan adalah azab yang merata tadi yang menimpa orang yang tidak baik dan juga menimpa orang yang baik, bagi orang mukmin alladzi lam yuqassir bi nusrati dinillahi, yang tidak pernah lalai dari menolong agama Allah. Artinya mereka yang mengingatkan, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ketika terjadi azab menimpa orang mukmin, kafaratan wa rahmatan. Azab tersebut menjadi kafarah. Kafarah itu penghapus dosa. Jadi kalau tertimpa, dosanya itu menjadi kafarah, terhapus ya, wa rahmatan, dan dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapat ganjaran pahala syahidul akhirah ya, itu. Wa li ghairihi, dan bagi yang tidak melaksanakan ya, dia melalaikan menolong agama Allah, dia tidak mengingatkan adanya perbuatan-perbuatan maksiat itu, ya dia diam aja, atau bahkan dia tempat rumahnya menjadi salah satu bagian tempat juga iqabun wa nikmatun, itu menjadi siksa, wa nikmatun, dan menjadi bencana ya. Kalau nikmat pakai ain itu karunia dan anugerah. Kalau dibaca pakai qaf ya, nikmat itu bencana, malapetaka, musibah dan sebagainya. Wallahu a'lam ya. Belum Isra, belum ya? Sebentar lagi. Berapa menit lagi? Oh ya, dikit lagi dah kita isi ya. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ini paham semua ini dah. Ya. Ya, saya lanjutkan dikit ya. Sambil menunggu waktu isyraq. Faslun. Wa 'alaika bil adli bi ra'yatikal khassati wal 'ammati. Lazimkan ya, wajib bagimu
berlaku adil terhadap rakyatmu yang khusus maupun rakyatmu yang umum. Nah, jadi kenapa ini kita disuruh adil? Ya, buat rakyat yang khusus dan rakyat yang umum. Nah, ini jangan-jangan ini rakyat yang khusus ini barangkali partai pendukung kali ini ya. Ya, barangkali ya. Wa kamalil hifdhi wat tafakkudi, dan menjaga rakyat dengan sempurna, wat tafakkudi laha, serta menyelidiki untuk rakyat kekurang sempurnaan. Biasanya tokoh pimpinan itu suka keliling. Ya. Kelilingnya itu harusnya diam-diam, nggak usah pakai poreder, nggak usah pakai TV, nggak usah bawa wartawan. Kalau begitu nanti dia nggak dapat berita yang pasti, berita yang benar, sudah terekayasa gitu ya. Jadi yang bagus itu tidak begitu. Jadi mengetahui kondisi rakyatnya, ini lingkungannya bagaimana, kepala lingkungannya adil apa enggak ya. Ketika dapat bansos, dapat semua apa enggak. Dulu lagi zaman Covid, saya dapat itu kardus yang isinya macam-macam. Sedangkan di RT wilayah saya masih ada yang belum kebagian. Saya bilang sama Pak RT, saya nggak usah dikasih lah, bagi yang lain masyarakat kita yang belum kebagian gitu. Nggak apa-apa ini Kiai, nggak apa-apa ya. Ya, jadi nama saya penerima bantuan, coret aja, kasih yang tidak dapat. Kan lumayan waktu itu satu kardus itu ya. Kesian, ternyata banyak yang namanya tidak ada gitu ya. Wa innallaha ta'ala sa'iluka anha, karena Allah akan menanya kamu tentang rakyatmu. Jadi rakyat, ya kita sebagai pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat. Di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab terjadi paceklik yang begitu hebat. Panas, hujan gak turun, paceklik. Ya sudah, masyarakat saat itu menderita. Lalu seseorang ziarah ke makam Nabi, tawasul kepada Nabi, mohon kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan supaya diturunkan hujan. Setelah itu orang tersebut pulang, dia tidur. Malam harinya dia bertemu dengan Rasulullah dalam impiannya. Sebab kalau orang bermimpi ketemu Rasulullah itu pasti dan benar, karena setan nggak bisa nyerupain
Rasulullah. Kadang ada orang mimpi didatengin sama engkongnya minta dikirimin tape. Itu setan itu ya. Ya gitu. Lalu dalam impian itu ya, Rasulullah bilang hujan akan segera turun, tapi kasih tahu Umar, suruh urus umat biar baik. Padahal Sayyidina Umar udah adil kayak gitu. Lalu pagi harinya orang itu lapor kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dia tadi malam bermimpi Rasulullah datang kepadanya mengisyaratkan bahwa hujan akan segera turun, dan Rasulullah kirim salam kepadamu ya Umar, urus umat biar benar. Langsung Sayyidina Umar menangis. Kata Sayyidina Umar, ya Allah, semuanya saya sudah curahkan untuk umat, illa ma'alu, kecuali yang saya memang tidak bisa. Jadi Sayyidina Umar orang yang adil kayak begitu aja ditegur juga dengan oleh Rasulullah. Itu tidak diabadikan di dalam kitab As-Siratul Mustaqim. Ya, dalam hadis itu dalam cerita itu sahabat yang datang tawassul kepada Nabi kita namanya Sayyidina Bilal Al-Muzani, ya. Bukannya Bilal bin Rabah. Kalau Bilal bin Rabah itu adalah muadzinnya Rasulullah SAW. Itu yang datang sahabat namanya Bilal Al-Muzani. Ada sekarang siapa itu? Imam Muzani, apa siapa itu? Ya. Begitu saudara sekalian ya. Jadi hati-hati kita di rumah. Ini suami kepala rumah tangga, sama anak-anak, sama istri ya, hati-hati karena itu bagian daripada rakyat kita dalam sekup kecil. RT warganya ya se-RT itu, RW ya se-RW itu, kepala desa atau lurah ya seluas warganya itu. Nah ini hati-hati ya. Termasuk sama anak harus adil ya, sama istri juga harus adil. Kalau punya istri 2 harus adil, 3 juga harus adil. Ini mohon maaf, jangan marah ibu-ibu ya. Ini saya lagi cerita. Kadang-kadang ada orang laki nggak adil, sama istri tua dikasih 1 hari 250.000, tapi istri tua anaknya 7, makannya, jajannya, ongkos sekolahnya. Istri muda yang baru dia nikahi dikasih sehari 250. Kata dia, saya adil. Bagi istri pertama 250, bagi istri yang kedua juga 250. Kagak adil. Istri yang baru 250 yang makan sendiri. Kalau istri tua, anak 7 sama emaknya 8, ya, beli, itu nggak adil. Udah nanti kepanjangan. Kalau yang gitu saya takut itu sensitif.
Kemarin ada pertanyaan lagi mengaji, ya. Dia bilang, dia tanya, guru, ini ada pertanyaan. Ada orang tua anak pertama nggak dapet, anak kedua nggak dapet, yang dapet anak bungsu. Jadi dia wasiat, ini yang dapat adalah anak bungsu, anak pertama cari sendiri, anak kedua cari sendiri. Jadi wasiatnya yang punya orang tua buat anak bungsu. Boleh nggak itu? Nggak boleh, batal. Wasiatnya batal, ya. Apalagi ahli warisnya sama-sama anak laki-laki 3. Kalau yang anak pertama mah udah diem aja katanya. Nah anak yang kedua ini yang enggak mau itu, ya. Jadi saya bilang itu wasiat batal, ya. Karena wasiatnya cuma buat anak bungsu. Anak laki yang tua suruh cari sendiri, anak laki yang nomor 2 suruh cari sendiri. Itu rumah tua yang gede buat anak bungsu. Batal wasiat itu, ya. La wasiyata liwarisin. Wasiat itu enggak jadi buat ahli waris, ya. Ini kita juga kudu adil juga, ya. Jangan sampai karena sayangnya sama yang satu, akhirnya yang lain enggak, kecuali dia kasih yang sama. Ya ini yang tua di sini karena udah punya istri, nah yang nomor 2 dikasih di sini, nah ini yang rumah tua ditempati oleh anak, tapi sudah ada bagiannya masing-masing. Kalau nggak ada kan repot itu, ya. Nah, ini masalah, ya. Di sini kita suruh adil, gitu, ya. Bapak-bapak juga, ya, walaupun itu bapak makan sate di mana-mana sendiri, boleh nggak? Ya, makan sop pala, kaki sama otak sendiri, boleh nggak? Boleh. Yang bagus bungkus bawa pulang. Makanya orang sini itu bagus. Dulu-dulu pada makan di nampan. Makan di nampan dikasih bungkusan untuk bawa pulang. Sekarang kalau makan di nampan, orang sekarang bungkus malu. Jadi sekarang orang sini baik. Udah supaya makannya bareng-bareng, keluarganya makan, dikasih besek aja udah mau pulang, sama makanannya sekalian, ya. Gitu. Jadi bagus gitu, ya. Wa a'ni bi ra'yatikal khassah, situ dulu, ya. Karena wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya, ya. Wa kullu ra'in mas'ulun an rakyatihi, ya. Jadi setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya. Makanya saya sampai sekarang kagak jadi presiden, Bu. Oh, kagak ada yang milih. Saya takut ditanya, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.